Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini guna melanjutkan pelajaran kita, insyaallah masih di Durrul Bahiyah fi Masail Fiqhiyah Imam Asy-Syaukani. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah setelah kita masuk di Kitabun Nazar, Kitab Nazar, dalam hal kalau bahasa Bugisnya tinja ya, tinja. Baik, sebelum kita baca perkataan muallif, awalan terlebih dahulu kita memahami apa itu nazar. Ya. Apa itu nazar? Kalau bahasa Indonesia sama ya. Ada bahasa padanannya dari bahasa Indonesia. Nazar kan dari bahasa Arab. Ada bahasa Indonesianya. Nazar aja. Kayaknya enggak ada padanannya ya. Enggak ada sinonimnya nazar. Enggak ada. Berarti ini diambil dari bahasa Arab, nazar. Kalau dalam bahasa Bugis artinya tinja. Kalau bahasa Bugis maknanya tinja, apa kira-kira kebanyakan orang tinja? Kalau kebiasaan orang Bugis, tinjanya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Nazarnya? Ya, kalau diterima CPNS anakku, maka saya kau puasa 3 hari. Ya. Kalau maksud saya hakikatnya tinja asalnya dari Bugis asli. Kalau ini kan masih dikaitannya dengan agama kan? Ya, karena masalah nazar ikhwah sekalian itu ada hukum kena. Pertama di sini adalah bab akidah. Bab akidah. Masuk di pembahasan akidah. Makanya di dalam kitab-kitab tauhid itu ada bab nazar khusus. Dibahas tentang nazar. Dan juga di dalamnya dibahas tentang bab fikih. Jadi ini was sekalian perlu dipahami bahwa bab nazar, kitab tentang nazar itu 2 pembahasan di dalamnya, yaitu tentang masalah akidah dan persoalan fikhinya. Nazar dari sisi bahasa itu bahasa Arab berarti janji, jancinna. Ya, biasa dalam bahasa Bugis kumajab paka ya longa. Umpama begini, ada sering kita dengar dia di rantauan, dia sakit balasai. Dia mengatakan, ya kumajab paka, kalau saya sembuh, saya mau ke kampung saya, sembeli sapi atau kambing, terus ke kuburan ini dan seterusnya. Ini kadang kita dengar, ya. Makanya di sini nazar itu dari si bahasa janji,
Ya. Nazar dari istilah ijabu, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib bagi dirinya. Artinya seorang mukallaf yang mewajibkan dirinya sesuatu yang pada dasarnya tidak wajib menurut syariat. Ya, dengan cara mengucapkan sesuatu ya yang menunjukkan atas yang diwajibkan hal tersebut. Ini nazar. Ijabu syai'i laisa biwajibin. Mewajibkan sesuatu yang tidak pada dasarnya wajib. Itu hukum dari sisi makna nazar. Maka di sini perlu dipahami, sebelum kita bahas masalah fikihnya, kita bahas dulu dari sisi akidahnya. Karena nazar adalah merupakan ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Salah satu bentuk ibadah yang mewajibkan dirinya untuk melakukan ibadah kepada Allah, yang pada hakikatnya tidaklah wajib, sebagaimana Allah memuji orang yang menunaikan nazarnya di dalam surah Al-Insan. Apa? Ya, yufuna bin nadri wa khafuna. Ya, mereka menunaikan nazarnya dan takut akan suatu hari yang asapnya merata di mana-mana. Ini adalah memuji orang yang menunaikan nazarnya. Maka ini adalah merupakan, di dalam ayat ini jelas Allah memuji hamba yang menunaikan nazar. Menjadi hal itu sebagai ibadah, menjadi sebab masuknya ke dalam surga. Sehingga kesimpulan dari ayat ini bahwa nazar adalah merupakan ibadah, dan ibadah tidak mau harus kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hal ini nazar, ya, nazar masuk dalam bab aqidah. Ya, dalam hal aqidah ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Nazar adalah merupakan ibadah, maka ibadah harus kepada Allah. Maka nazar itu tidak boleh kepada selain Allah. Ya, contoh bernazar kepada selain Allah. Aku bernazar demi kuburan ini saya akan menyembelih kambing dan seterusnya. Ini nazarnya kepada selain Allah, maka ini kesyirikan, maka tidak boleh. Terus nazar untuk ada dua, perhatikan baik dalam masalah akidah. Yang pertama, niatnya murni bukan karena Allah. Dia bernazar murni bukan karena Allah, tapi karena suatu makhluk atau kuburan atau seorang yang sudah meninggal, maka jelas kesyirikannya. Yang kedua, niatnya benar karena Allah, tapi contoh yang sering kita dengar, meyakini nazar itu bisa menolak takdir atau mendatangkan kebaikan. Maka ini padahal Rasulullah SAW mengatakan bahwa nazar itu tidak bisa merubah takdir. Innama yastakhraju bihi minal bakhil. Wah, nazar itu hanya keluar dari orang-orang yang bakhil beribadah. Ya, jadi di sini ada dua dari sisi akidah. Nazar harus dipahami. Satu, niatnya harus murni karena Allah. Nazar itu adalah kepada Allah. Yang kedua, jangan dijadikan sebab. Artinya apa? Gara-gara nazarnya
terpenuhi hajatnya. Benar nggak demikian? Ada orang yang demikian? Banyak keyakinan? Kalau banyak keyakinan ini masuk ke dalam hal menggantungkan sesuatu ya kepada sebab. Ya, maka ini merupakan kesyirikan. Dipahami? Jadi dalam masalah akidah ini dua poin yang harus kita perhatikan. Bernazar tujuannya kepada siapa, dan jangan dijadikan suatu sebab, karena la turad, la yarud. Nazar tidak bisa menolak takdir dan tidak bisa merubah takdir seseorang. Ya, kapan seseorang menggantungkan sebab kepada nazar, ya karena nazar itu bisa terpenuhi hajatnya atau yang lainnya dan semisalnya, maka ini sebuah kesalahan. Ini bab akidah. Ini bab akidah. Baik. Kita baca dulu apa yang ditulis penulis. Qala al-muallif rahimahullah, innama yasihhu idza batughiya bihi wajhullah ta'ala. Nazar itu sah ketika hanya diperuntukkan untuk wajah Allah. Fala budda ayyakuna qurbah, dan mesti dia merupakan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka nazar itu berupa ibadah. Ya, merupakan ibadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ada perkara yang mubah, ada makruh, ada wajib, ada haram. Ya, fala budda ayyakuna qurba, maka dia mesti nazar itu harus mendekatkan diri kepada Allah, yaitu merupakan ibadah. Dalam hal ini ibadah itu yang dianjurkan, disyariatkan, entah itu wajib, sunnah, atau disyariatkan. Jelas nanti ada pembagian khusus. Yang jelasnya di sini penulis sahnya nazar itu hanya dalam bentuk ibadah yang dianjurkan. Contoh mubah, gimana mubah? Perkara yang mubah tidak ada kaitannya dengan syariat. Tidak ada kaitannya dengan syariat. Seperti apa? Makan, jalan, tidur. Itu perkara yang mubah, ya kan? Tidak ada kaitannya dengan ibadah. Kaitannya dengan ibadah seperti apa? Puasa, sedekah, dan seterusnya. Menurut pandangan penulis, nazar itu sah hanya ketika pada ibadah. Ya. Wala nazara fi ma'siyatillah, dan tidak ada nazar ketika dalam bermaksiat kepada Allah. Ya, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man nadhara ayyuti Allah, barang siapa bernazar untuk mentaati Allah, falyuti'hu. Ya. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Berarti nazar hanya berupa ketaatan. Wa man nadhara ay ya'si Allah fala ya'si. Maka barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah memenuhi nazarnya. Ya, di sini jamaah sekalian, tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang masalah nazar maksiat. Baik. Sebelum lanjut, kita ke hukum nazar terlebih dahulu. Apa hukum nazar? Apa hukum nazar? Inilah uniknya di nazar.
ada dua penting hal yang harus diperhatikan. Satu, lafaz nazar ketika bernazar dan ketika memenuhi nazar. Hukum asal mengucapkan nazar itu khilaf di antara para ulama. Karena adanya dua dalil yang saling secara zahir ya bertentangan. Satu memuji orang yang memenuhi nazar, dan yang lain hadis Rasulullah SAW mencela orang yang bernazar. Bagaimana mengkompromikan di antara dalil-dalil yang kelihatannya ya bisa bertentangan? Maka para a'immah kita secara umum, jumhur ulama, hukum asalnya apa? Hukum asalnya nazar apa? Ya. Hukum asalnya makruh. Hukum asalnya makruh. Jumhur. Ya. Hukum asalnya makruh. Jadi asal lebih baik tidak diucapkan, lebih baik tidak bernazar. Ya. Lebih baik tidak bernazar. Ya, di sini ada nanti penjelasan penulis. Hukum asalnya makruh. Tapi hukumnya ketika kita memenuhi nazarnya, mau melakukan nazarnya, hukumnya jadi wajib. Diperhatikan, uniknya nazar. Mengucapkan bernazar itu pada asalnya jumhur ulama mengatakan hukumnya makruh. Tapi ketika memenuhinya, melakukannya, hukumnya jadi wajib. Hukumnya jadi wajib. Maka di sini diperhatikan jamaah sekalian, maka oleh karena itu sebagian ulama ya bagaimana mengkompromikan ayat-ayat ini dengan hadis-hadis yang kelihatan kontradiksi. Maka secara umum ada dua nazar, jenis nazar. Yang pertama nazar mutlak. Nazar mutlak secara umum ya, yaitu hanya seseorang mengatakan saya bernazar atas nama Allah untuk berpuasa. Umpama besok saya bernazar untuk puasa Senin Kamis, tidak ada embel-embelnya, mutlak nazar saja. Ya, tidak ada embel-embelnya, mutlak nazar saja. Mutlak nazar. Terus ada nazar muallak, tergantung karena sebab. Kalau anakku lulus CPNS, saya akan berpuasa 3 hari. Ya, karena Allah kan tentu. Maka ini kaitannya dengan sebab. Jelas? Pahami? Hukum nazar mutlak itu hukumnya sebagian ulama kita mengatakan sunnah, untuk mengkompromikan ya ayat yang ada. Sebagaimana Allah memuji orang yang memenuhi nazarnya, maka ayat ini dibawa kepada jenis nazar mutlak. Ya, terus nazar muallak yang kaitannya dengan sebab, maka ini dihukumi makruh. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bisa dipahami? Ya. Bagaimana hadis dan ayat yang secara zahir bertentangan padahal tidak sebenarnya. Maka para ulama al-aula mengkompromikan di antara keduanya, mengamalkan di antara keduanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Baik, kita baca lanjut apa yang dikatakan Syekh. Wa minan nadri fil ma'siyati ma fihi mukhalafatun litaswiyati bainal auladi
di antara nazar maksiat yaitu ketika bernazar untuk tidak berbuat adil kepada di antara para anak-anak, tidak berbuat adil. Itu harus adil kan? Ya, harus adil. Maka di sini ketika tidak berbuat adil, maka itu bermaksiat. Au mufadalah baina al-warasati mukhalafatul lima syara'allahu ta'ala. Atau ya, memberikan keutamaan kepada seseorang di antara ahli waris dibanding dengan yang lainnya yang menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla. Ini jelas ya. Yang tidak boleh menyelisih, melebihkan antara, membedakan antara anak A, B untuk dalam hal warisan. Tidak bernasar, kalau saya begini-begini, dipahami? Jelas ya? Maka saya akan kasih ini, demikian. Jelas ini? Masalah nazar harus adil. Ya, baik. Dalam hal nazar maksiat seperti nazar untuk minum khamar, berzina, maka nazar seperti ini hukumnya haram. Ya, haram. Fala nazara fi maksiyatihi. Ya, tidak ada nazar dalam hal bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Wa minhu an-nadhru 'alal kubur. Ya. Di antaranya adalah bernazar kepada kuburan. Ya, seperti apa contoh bernazar kepada kuburan? Sembelih kepada kuburan yang ada di dalamnya mayatnya. Maka ini akan menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Maka tidak boleh melaksanakan ya nazar tersebut. Wa 'ala man lam ya'zan bihillah. Dan kepada yang tidak diizinkan oleh syariat. Baik ya, kita lanjutkan ikhwas sekalian. Ini terkait dengan nazar yang tidak boleh dilaksanakan. Itu nazar ya, bermaksiat kepada Allah. Wa man aujaba ala nafsihi fi'lan lam yasra'hu Allah Ta'ala lam yajib alaihi. Barang siapa yang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak disyariatkan Allah, maka tidak ada kewajiban atasnya. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Bukhari, an Ibnu Abbasin qala baina Nabi sallallahu alaihi yakhtubu idza huwa bi rajulin qaim. Ketika Rasulullah SAW berkhutbah, ada seorang yang berdiri, ya, maka fasa'ala annu faqalu, maka ditanyakan siapa dia, maka faqalu dia Abu Israil, dia adalah Abu Israil, nadhara ayyakuma wala yaqauda wala yastadilla wala yatakallam wa yasum. Dia adalah Abu Israil, dia sedang bernazar, dia berdiri, tidak mau duduk, tidak mau berteduh, dan tidak mau berbicara, sementara dalam keadaan berpuasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, murhu, perintahkanlah, falatakallam wal yastadil wal yaqud, perintahkanlah dia untuk berbicara dan berteduh, dan hendaklah dia duduk, wal yatimma saumahu, dan penuhi, sempurnakan puasanya. Di sini dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil faedah. Perlu dipahami dalam hal nazar yang mana yang wajib dipenuhi dan ada kafarah.
Ya. Yang pertama, nazar mutlak. Ya. Maka ini gimana kira-kira? Nazar mutlak. Dia bernazar untuk beribadah kepada Allah. Apabila dia tidak melakukannya, maka dia harus bayar kafarah. Kafaratul nazar, kafaratul yamin. Kafarah nazar, kafarah sumpah. Makanya dalam bab fikih didekatkan itu yamin dengan nazar, bergandengan. Adapun nazar untuk perkara yang wajib, bagaimana? Saya bernazar untuk salat Isya. Bagaimana? Masih dianggap nazar? Tidak dianggap. Karena pengertian dasar asalnya nazar sesuatu yang tidak wajib. Perkara mubah. Contoh berdiri, saya akan makan. Jumhur ulama tidak diharuskan. La syai'. Sebenarnya juga perkataan Al-Imam Syafi'i. Karena nazar itu hanya dalam ketaatan. Sebagaimana dalam hadis tadi, Abu Israil dia bernazar untuk berdiri untuk memuliakan Rasulullah SAW ketika dia berkhutbah. Ini ada dua berkumpul, perkara mubah dan perkara ibadah. Berdiri itu mubah, ya kan? Terus tidak berbicara mubah, tidak berteduh mubah. Sementara puasa ibadah bercampur di antara keduanya. Maka ketika begini, apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Hendaklah dia berbicara, hendaklah dia duduk, hendaklah dia berteduh. Jadi jangan penuhi nazarnya, tidak usah. Pahami? Tidak usah. Dan yang disempurnakan puasa. Dia kan sementara puasa, nazar juga berpuasa, maka puasa masuk ibadah. Maka dalam kata nazar, ya jumhur ulama itu hanya pada hal ibadah. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa dia boleh memilih antara membayar kafarah, melaksanakan nazarnya. Tapi jumhur ala kulli hal, yang kami kuatkan di sini adalah perkataan jumhur sebagaimana dengan hadis Rasulullah SAW tadi. Ya, maka tidak ada kafarah. Ya, tidak ada. Karena Rasulullah SAW menyuruh untuk membatalkannya. Suruh dia duduk. Dia kan bernazar untuk berdiri, bernazar untuk tidak bicara, bernazar untuk tidak berteduh, bernazar berpuasa, kumpul. Nah, yang diperintahkan Rasulullah untuk memenuhinya hanya puasa. Sementara tiga ini perkara mubah, batalkan. Maka siapa bernazar untuk perkara mubah, tidak perlu dilakukan. Apa? Perkaranya berat. Kenapa mewajibkan sesuatu yang tak wajib? Ya. Contoh, main bola orang. Ikut temak betoi. Bagai. Beling gua kange, waka kau bersedekah kange, walaku sedekah kange. Sama seperti ini. Ya. Makanya di sini jemaah sekalian, nazar seperti ini bukan karena dia mau melakukan sesuatu, nazar, bukan niatnya sementara nazar. Bukan karena murni nazarnya. Bukan. Maka ini dihukumi sebagai sumpah. Para orang mengatakan bukan nazar. Maka dihukumi sumpah. Maka dia harus bayar kafarah ketika tidak memenuhi. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sembarangan. Ya, kadang matan roy, sumpah, kadang berjanji. Ikut temak memengi, pepe uluku. Begitu kan? Gimana? Ini kan bahasa-bahasa ini katanya dengan syariat.
terkait dengan sumpah dan nazar. Ini maksud apa dia? Mengikat nazar dengan sesuatu syarat tertentu untuk melaksanakannya atau tidak melaksanakan. Berarti kayaknya bukan karena nazarnya. Ini kayaknya yamin, sumpah. Maka dia harus bayar kafarah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjutkan. Wa kadzalika in kana mimma syara'a Allah taala wa huwa la yutiquhu. Demikian juga ketika dia bernasar dengan sesuatu apa yang disyariatkan oleh Allah dan dia tidak mampu melaksanakannya. Artinya seorang bernasar sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah tapi tidak mampu melaksanakannya. Jelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a sayhan. Ya. Terus dia bernasar untuk berjalan padahal dia sudah tua. Kalau dia melaksanakannya suatu hal yang tidak mampu, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa hendaklah dia berkendaraan. Nah, ketika seperti ini, maka dia bayar kafarah. Maksudnya, bayar kafarah, tidak usah penuhi nazarnya. Karena suatu hal yang tidak mampu. Terus, waman nazara nazran lam yusammihi aw kana maksiyatan, barang siapa yang bernazar tidak disebut nazarnya atau bermaksiat atau tidak mampu melakukannya, maka kafaratu yamin. Maka fa'alaihi kafaratu yamin. Maka dia harus kafarahnya kafarah sumpah. Kafarahnya sumpah. Kafaratun nadri kafaratul yamin. Dalam hadis Rasulullah SAW, kafarahnya nazar adalah kafarahnya sumpah. Baik. Wa man nadhara bi qurbatin, barang siapa bernazar untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dia dalam keadaan masih musyrik, belum dia Islam, setelah itu masuk Islam, maka dia dianjurkan untuk menunaikan nazarnya. Ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, An-Nabi Umar radhiyallahu anhu, anna Umar sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kuntu nazartu fil jahiliyah. Dulu saya bernazar pada masa jahiliyah untuk beriktikaf satu malam di Masjidil Haram. Maka Rasulullah mengatakan, "Ufi binadrika." Penuhi nazarnya. Lanjut. Wala yanfuthu an-nadhru illa, tidak boleh bernazar kecuali hanya sepertiga dari harta. Umpama bernazar saya mau sedekahkan seluruh hartaku, tidak boleh kecuali sepertiganya. Ya, ke sini. Terus terakhir Syekh, wa idza mata an-nadhir, ketika seorang bernazar meninggal untuk melakukan sebuah ketaatan, maka yang melaksanakannya adalah anaknya. Ya, melaksanakannya adalah anaknya. Di sini adalah bagaimana memenuhi nazar. Yang perlu ini yang pasti di sini adalah nazar taatan kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis, "Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu." Karena an-nadhru la yuqaddamu syai'a. Nazar sama sekali tidak memajukan, wala yuakhiruhu, tidak juga mengakhirkan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Wa innama yastakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu hanyalah kalau dari orang-orang yang pelit beribadah. Dia hanya mau beribadah ketika terpenuhi keinginannya. Maka dalam hal ini nazar yang wajib dipenuhi hanyalah nazar yang berupa ketaatan. Ya.
Tapi jika tidak mampu melakukannya, sudah diucapkan tapi tidak mampu menunaikan, maka apa yang harus dilakukan? Ya, maka gantinya adalah membayar kafarah sumpah. Kafarah sumpah satu, memberi fakir miskin 10 makanan, ya, makanan 10 orang, terus memberi pakaian, terus memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, berpuasa 3 hari. Itu kafarah nazar. Terus nazar yang bukan taat, berarti nazar mubah dan nazar maksiat. Jumhur ulama nazar mubah tidak ada kafarohnya. Nazar maksiat ini dalam hadis, apakah ada kafarohnya nazar maksiat? Saya dalam hadis, an-nadhru nazrani. Nazar itu ada macam. Fama kana lillah fakafaratuhu al-wafa. Maka jika nazarnya adalah taat, maka wajib ditunaikan. Adapun jika nazarnya, ya, nazar maksiat, maka tidak boleh ditunaikan. Fala wafa fi, dan wa alaihi kafaratu yamin, dan wajib membayar kafarah sumpah. Ya, wajib membayar kafarah sumpah. Ini hukum nazar. Ya. Dari sini kesimpulan ibu sekalian, hukumnya jangan sering-sering bernazar. Hukum asalnya makruh ketika itu muallak, karena ada sebab. Tapi kalau nazarnya mutlak, hukumnya sunnah, mau lakukan atau tidak. Ya. Terus kalau muallak, hukum asalnya makruh karena menggantungkan perkara dengan nazar. Artinya dia hanya mau beribadah ketika terpenuhi hajatnya. Nah, makanya Nabi mengatakan, inna ma yastakhraju bihi minal bakhil. Dia itu keluar dari orang-orang yang bakhil, pelit beribadah. Lihat secara kubur, dia kumajab paka, le suka matu gere bembe. Nazar ya, nazar ya. Tapi nazarnya dalam taat atau bukan? Perhatikan niatnya dulu, niatnya dulu. Pertama harus niat dulu. Niatnya untuk siapa? Niatnya untuk Allah. Terus betul niatnya untuk Allah? Enggak begini. Beri kesudah kubur kepada neneknya. Neneknya toh kesudah kubur. Malah saya kumajapaka lesuka longa gere bembe. Ini nasar murni taat atau bagaimana? Murni taat, nasarnya taat ibadah, nasar ibadah atau muallak, tapi ini niatnya dulu. Ya. Mana kira-kira? Antum mana? Gimana? Ya. Gede bembe. Ingat, sembelihan itu apa? Ibadah. Ya kan? Sembelihan ibadah. Kepada siapa ya sembelihan? Kalau kepada Allah sembelihannya, niatnya karena Allah ya boleh. Tapi kalau niatnya karena penghuni kubur, hukumnya syirik. Maka harus dibedakan niat dulu. Perhatikan niat, orang bernazar.
Niatnya karena Allah, pilihan kita kenapa belum berburu remaja, apakah dia sudah dia berburu terus dia berburu sama diri, artinya karena Mana kira-kira kayak ini? Tercampur antara maksiat dengan apa? Ketaatan. Apakah wajib dia sembeli di kuburan? Ada hadis Rasulullah SAW. Dia bernazar. Saya bernazar, saya lupa Buhainah kah? Kemudian nazarmu, apakah di situ ada patung berhala yang disembah? Ya kan? Ma'ruf hadisnya itu? Tidak ada. Kalau tidak ada, penuhi nazarmu. Artinya apa? Nazar ini harus betul-betul murni dari, lepas dari kesyirikan. Di sini, kalau niatnya karena Allah, terus niatkan yang magere karena Allah, le suka gere ke kubur we. Berarti ada ta'zim kepada penghuni kubur tidak? Ada enggak? Ada ta'zim. Kenapa harus ke situ? Kira-kira. Ada bentuk penghormatan, pengagungan kepada kuburan tidak? Kalau begini ada, maka tidak boleh. Tidak boleh dipenuhi. Ya? Menyembelih di rumah, itu yang menjadi ketaatannya, niatnya karena Allah. Tadi kalau dia nazar di kuburan karena kemudian dia tahu tidak boleh, dia tetap menyembelih di rumah. Iya, karena nazarnya dia niatnya ibadah, nggak perlu, karena khawatir ada takzim kepada penghuni kubur, ada pengagungan kepada penghuni kubur. Nah, di mana pengagungan bahaya, rawan kesyirikan. Nanti datang minta-minta. Jelas ini dipahami? Nah, Tayyib, sebelum kita tutup, ada pertanyaan. Hukum saya bernazar makrubah, berkurban. Ada kadang begitu? Dia kangen tinjak karoba atau peneng. Ya ku selamat-selamat kak. Makaroba kak atau peneng. Nazar enggak? Nazar. Beda niat dah. Tak ada sebabnya, muallak. Ya kan? Maka nazar. Tinjak. Maja patongi. Terus nazar, sembelih. Hukumnya udhiyah, kurban, boleh kita makan, boleh kita apa? Simpan, boleh dibagikan. Tapi kalau dia nazar kurban, apakah dia boleh makan dia? Iya. Sementara nazar itu hanya untuk Allah. Mana kira-kira? Boleh dia makan orang yang bernazar? Alasannya? Enggak, karena dia bernazar untuk karena Allah. Artinya nazarnya itu untuk Allah, bukan lagi artinya. Makanya Imam Syafi'i lahnya sangat ketat. Tidak boleh dia makan. Kenapa? Dia sudah niatkan karena Allah. Allah a'lam bishawab. Meskipun sebagian ulama boleh dia makan. Ya, ini dibedakan udhiyah murni dengan nazar sebab kurban karena sebab nazar. Allah a'lam bishawab. Allah a'lam. Ya, makanya di dalam ini masih banyak kaum muslimin yang tidak memahami hakikatnya nazar. Ya, itu ya. Allah a'lam bishawab.